Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Al-mukarramun, para senior-senior, teman-teman, panitia dan para peserta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin ya Pak ya? Tadi nggak dingin loh, sekarang dingin Masya Allah. Insya Allah pada sore hari ini kita akan belajar bersama karena kita memang sama-sama berada di dalam kondisi yang sama. Oleh karena itu kita harus belajar dan kita harus memperkaya diri kita agar kita menjadi orang tua yang baik, orang tua yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang akan kita bahas dalam fase-fase dalam mendidik anak karena memang mendidik anak adalah sesuatu yang sangat luar biasa kompleks. Dari mulai sebelum anak kita lahir sampai anak kita sudah dewasa. Dan itu tidak boleh ada kata lelah dalam mendidik anak. Karena anak kitalah yang akan menentukan apakah kita nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bisa digiring oleh mereka wal'iyadzubillah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jauhilah diri kalian, bukan cuma diri kalian aja, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Percuma dong kita di camping, di Bedugul, enak-enak, terus keluarga kita panas-panasan, banting tulang di luar sana di dalam hari yang sama. Percuma. Begitu juga ketika kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sesuatu yang kurang apabila wal'iyadzubillah keluarga kita ada yang tidak berada di dalam surga. Oleh karena itu Allah mengajak kita semua untuk menyelamatkan diri kita dan juga menyelamatkan keluarga kita dari siksa api neraka. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seorang bayi lahir ke dunia ini, mereka tidak tahu arti kebaikan, mereka tidak tahu arti keburukan. Mereka hanya berjalan sesuai dengan fitrah, yaitu apa yang dididik oleh orang tuanya. Orang baru lahir nih, istri baru melahirkan di rumah sakit. Apakah dia tahu bahwasanya dia ke depan akan menyembah siapa? Menyembah Allah atau menyembah Tuhan lainnya? Nggak tahu. Tapi diarahkan oleh orang tuanya. Karena pada dasarnya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir di muka bumi ini itu sesuai dengan fitrahnya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi, menjadikan dia agama Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan agama Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan agama Majusi. Tergantung orang tuanya. Kita bisa lihat anak-anak yang tidak ada dosanya. Ya, kita bisa lihat ya anak-anak yang tidak ada dosanya, namun ketika dia sudah besar maka dia ikut dalam ibadah orang tuanya. Kalau orang tuanya Islam, Muslim, maka dia akan ikut sholat, dia akan ikut ibadah-ibadah lainnya, dan insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendidik anak fasenya panjang. Dan kita bisa urutkan dari fase sebelum anak tersebut lahir. Apakah penting? Oh, penting dong. Kita ingin anak kita soleh, tapi kita nyari istri sembarangan. Ibu-ibu pengen anaknya soleh, tapi nyari suami sembarangan. Nggak bisa. Di dalam agama sudah ada kriteria-kriteria bagaimana cara kita memilih pasangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, tungkahul mar'atu li arba'. Sesungguhnya wanita-wanita dinikahi dengan 4 jenis atau 4 tipe. Boleh kita milih wanita yang cantik apa enggak? Boleh dong. Boleh enggak kita milih bini kita orang tajir? Boleh, enggak ada yang larang. Boleh enggak kita milih istri kita adalah seorang bangsawan yang mempunyai keturunan yang bagus? Boleh, dan itu tidak ada salah sama sekali. Tapi ada hal yang paling penting yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fadfar bidzatid din taribat yadak.
Boleh ente nyari yang cantik, boleh kita nyari yang bangsawan, boleh kita nyari istri yang tajir, tapi yang paling terpenting adalah mencari istri atau mencari bibit unggul yang mempunyai pengetahuan agama yang baik. Karena kenapa, Pak? Karena kita nanti bakal keluar, Pak. Kita nyari uang, nyari rezeki, mencari nafkah, kadang kita malam baru pulang. Sama siapa anak-anak kita? Apa sama pembantu? Bukan. Anak kita sama ibunya. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan, fadfar bidzati din taribat yadak. Kalau kamu pengen untung, ya carilah istri yang mengerti agama. Begitu juga ibu-ibu. Apakah semua orang yang datang melamar ibu-ibu nih, wah nggak apa-apa deh, yang penting datang mobilnya Mercy. Tapi dia pernah sholat nggak? Dia nggak sholat, nggak apa-apa deh, insya Allah ntar lama-lama dapat hidayah. Nggak bisa begitu. Sudah ada takarannya juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau ada yang datang kepada ibu-ibu, seseorang yang mempunyai dua predikat yang sangat luar biasa. Yang diridhoi atau yang kalian sukai, agamanya dan akhlaknya. Jadi dua ya, akhlak dan agama. Kalau sudah sesuai, akhlaknya baik, budi pekertinya baik, dan agamanya bagus, bismillah, gas. Menikah dengan laki-laki tersebut. Jadi, fase mendidik anak kita mulai dari sebelum anak tersebut lahir. Yaitu dengan memilih bibit unggul bagi anak tersebut. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum lahir kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan suri tauladan kita. Nabi Ibrahim mempunyai anak nabi, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak seorang nabi juga, yaitu Nabi Yusuf. Jadi Nabi punya anak Nabi, punya anak Nabi, punya anak Nabi. Perfect nggak tuh? Luar biasa kan? Apa rahasianya? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Lama beliau berdoa, tapi baru diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika umur 83 tahun. Bayangin Pak, 83 tahun, lakinya udah tua, istrinya sudah menopause, bahkan sudah dibilang mandul, tapi diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak setelah usia senja. Karena apa? Karena dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua fase ini, yaitu pertama memilih bibit yang unggul, dan yang kedua berdoa walaupun mereka belum lahir, adalah sesuatu yang sangat penting yang kita harus upayakan sebelum anak kita lahir. Fase kedua, yaitu fase seorang anak berusia 0 sampai 7 tahun. Fase apa di sini? Yaitu kita mendidik anak kita, kita memberikan kasih sayang kepada anak kita, dan juga kita menanamkan akidah kepada anak kita. Anak usia segini Pak, 0 sampai 7 tahun, itu kayak CCTV berjalan. Kemanapun kita dipantau. Oh, bapak saya begini. Oh, ibu saya begini. Oh, bapak saya nyuruh sholat tapi dia juga entar sholatnya. Oh, ibu saya nyuruh baca Quran tapi kerjaannya nonton drakor. Oh, ini begini. Oh, ini begini. CCTV berjalan, Pak. Jadi kita harus membiasakan kegiatan-kegiatan yang baik di dalam rumah. Karena kita akan ditiru oleh anak kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja yang mereka lihat akan mereka tiru. Apa saja yang mereka dengar akan mereka sampaikan. Kadang bisa jadi anak ini kok bisa ngomong begini ya. Ternyata di rumah orang tuanya juga sering teriak-teriak misalnya. Dia sering mengangkat suara. Wah, anak saya kok ngomongnya ngomong gak baik ya. Ternyata lingkungannya di rumah adalah lingkungan yang toksik. Lingkungan yang toksik. Jadi membuat anak tersebut menjadi anak yang tidak baik. Kemudian jamaah sekalian, hal penting di usia 0 sampai 7 yaitu menanamkan tauhid sejak dini. Bagaimana cara kita menanamkan tauhid sejak dini? Yaitu menanamkan tauhid dengan bahasa-bahasa yang simpel.
Kalau kita melakukan sesuatu, nak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Walaupun ayah nggak ngelihat, bunda nggak ngelihat, tapi kalau kita berbuat tidak baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Itu dalam hal perbuatan. Ketika kita mendapatkan rezeki, maka kita tanamkan tauhid. Kita tanamkan bahwasanya pemberi rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi makan enak nih di mall sama keluarga. Alhamdulillah ya, kita dikasih sama Allah rezeki, akhirnya kita bisa beli nasi goreng ini yang mahal ini. Kalau Allah tidak memberi rezeki, nggak bisa tuh kita begini. Jadi bukan karena kehebatan ayah yang kerja banting tulang peres keringat, bukan. Tapi ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita beritahu kepada mereka bahwasanya ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka, ada yang namanya pahala, ada yang namanya dosa. Ketika kita berbuat baik, maka kita akan dapat ganjaran dari Allah. Reward dari Allah yaitu pahala. Dan kalau kita melakukan kebaikan terus, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berbuat dosa, kita berbohong, kita tidak sholat dan lain sebagainya, maka dosa-dosa tersebut akan berkumpul dan akan membuat seseorang untuk masuk ke dalam neraka, wal-iyadu billah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain itu di fase 0 sampai 7, selain itu ya, di fase 0 sampai 7, selain kita memberikan anak kita contoh yang baik, kita mendidik tauhid yang baik, kita juga harus memenuhi kasih sayang mereka. Kalau anak kita tidak dapat kasih sayang dari kita, dia akan nyari, Pak, dari tempat lain, Pak. Makanya kita lihat, waliyadzubillah ya, ada penculikan itu, dikasih permen aja atau dikasih apa aja, dia sudah langsung mau. Karena apa? Mungkin tangki cintanya itu tidak banyak. Tangki cintanya tertutup oleh kekerasan-kekerasan yang ada di dalam rumah. Oleh karena itu kita penuhi mereka dengan tangki cinta. Pernah seorang sahabat ini adalah pembesar ketika di zaman jahiliyah dan akhirnya masuk Islam, bernama Al-Aqra' ibn Habis At-Tamimi. Ketika itu beliau mempunyai anak 10 dan beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Aqra' ibn Habis At-Tamimi, beliau mempunyai anak 10 ya. Ketika itu beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium salah satu dari cucunya. Wajar dong, kita sayang sama anak, kita sayang sama cucu, kita cium cucu kita. Maka Al-Aqra' ini mengatakan bahwasanya aku tidak pernah sekalipun mencium anakku. Maka ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Jadi penting kita untuk memenuhi tangki cinta anak kita sebelum dipenuhi orang lain. Kalau dipenuhi orang lain, kita juga yang akan sedih, kita juga yang akan menyesal. Kemudian jamaah sekalian, di fase usia 0 sampai 7, selain kita mendidik tauhid, kita memberikan kasih sayang, maka yang paling penting juga yaitu membiasakan adab. Adab-adab apa saja yang kita biasakan kepada mereka? Adab keseharian, akhlak-akhlak mulia keseharian. Kita ajarin kalau kita ketemu orang, ya kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Kalau ngangkat telepon, mengucapkan assalamualaikum juga. Jadi mengangkat telepon, ketemu orang, kita mengucapkan assalamualaikum. Dari kecil kita kasih tahu bahwasanya kalau makan pakai tangan kanan. Betapa sering ya kita lihat sekarang ini anak-anak minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri, dalam keadaan berdiri dan lain sebagainya. Ini adalah yang harus kita biasakan dari usia 0 sampai 7. Dan setelah itu kita membiasakan juga ketika ingin makan harus membaca basmalah, membaca bismillah dulu sebelum makan. Dan mereka tidak akan terbiasa kalau mereka tidak dibiasakan. Berapa jam sih mereka hidup di sekolah? Ya 5 sampai 6 jam lah. Ya paling banter 8 jam lah hidup di sekolah. Sisanya hidup bersama dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak membiasakan, maka pasti tidak akan terbiasa. Selain itu, kita biasakan anak-anak kita untuk menghormati orang tuanya, untuk mencium tangan kepada orang tuanya.
dan juga memberikan penghormatan-penghormatan yang biasanya sudah kita ketahui. Dan yang tidak kalah penting, kita biasakan mereka untuk menutup aurat, menjaga aurat. Boleh kita, mungkin masih kecil ya, belum terlalu bisa pakai jilbab, oke nggak apa-apa. Tapi biasakan mereka menggunakan pakaian yang rapi, yang bagus, yang menjaga kehormatannya. Kita tahu ya, jangan kita pakein yang sepaha, jangan kita pakein yang terlalu terbuka. Oh, dia kan masih kecil. Ya, masih kecil nggak apa-apa, belum pakai jilbab mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau bisa pakaiannya adalah pakaian yang sopan. Jadi itu harus kita biasakan dari usia 0 sampai 7 tahun. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menasehati anaknya beliau secara langsung yang tertulis di dalam hadis, tapi Rasulullah ketika menemui anak-anak maka beliau nasihati. Beliau bersabda kepada Umar bin Abi Salamah, "Ya gulam, wahai anak kecil, samillah, kalau mau makan baca bismillah. Wa kul biyaminik, makanlah pakai tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makanlah apa yang terdekat dengan kamu." Misalnya nih ada makanan 1, 2, 3, 4, 5. Jangan langsung ambil yang pojok, tapi ambil yang paling dekat dengan kita. Dan itu adalah nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kecil. Nah, jadi kita juga harus membiasakan kepada anak kita. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertanggung jawab untuk memberikan lingkungan yang baik kepada anak kita. Lingkungan apapun itu. Kita tahu ya, kita tinggal di sebuah daerah yang ada agama lainnya. Kita berkewajiban memberikan lingkungan yang baik kepada anak kita. Setiap hari kita mau tidak mau melihat agama lain beribadah. Mau tidak mau melihat sesembahan agama lain. Dan kalau kita tidak memberikan lingkungan yang baik, maka kita termasuk orang yang tidak bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada uang lebih, maka masukkan anak kita ke sekolah Islam. Nggak bisa Pak, kita masukin ke sekolah negeri, di sini beda Pak. Pendidikannya beda, porsi jam agama itu mungkin sekali dalam seminggu. Dan kebiasaan kehidupan sehari-harinya menuruti mayoritas. Oleh karena itu, kalau kita punya uang lebih, maka kita sekolahkan di sekolah Islam apapun itu. Yang mengajarkan anak-anak kita tauhid, yang mengajarkan anak-anak kita sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengajarkan anak-anak kita bagaimana tata cara membaca Al-Quran, tata cara beribadah, dan lain sebagainya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selain kita memberikan pendidikan yang baik, kita juga harus mendidik istri kita. Istri juga mengajarkan suami, karena memang ibu ini perannya sangat penting. Dikatakan dalam sebuah syair, al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama. Mana kenal dia Pak, baru lahir sekolahan ini, sekolahan itu, nggak kenal. Kenalnya adalah ibunya yang mengajarkan dia segalanya. Kalau ibunya nggak baik, yang diajarin nggak baik. Kalau ibunya baik, yang diajarin baik. Oleh karena itu jamaah sekalian, ibu juga harus menjaga tontonan di depan anak-anaknya. Ibu harus menjaga pergaulan di depan anak-anaknya. Ibu harus menjaga gadgetnya di depan anak-anaknya. Karena kalau melihat ibunya scroll sembarangan, menonton sembarangan, pasti sedikit banyak, oh itu yang benar. Karena tidak mungkin ibu saya melakukan hal yang salah. Dan itulah yang akan menjadi role model. Kemudian fase berikutnya, setelah fase yang pertama tadi, yaitu sebelum punya anak, fase yang kedua yaitu 0 sampai 7, maka fase yang ketiga adalah fase 7 sampai 10 tahun. Kita sebut ini sebagai fase pembiasaan dan pendisiplinan. Pada usia ini ya, 7 sampai 10, rata-rata anak kita sudah mulai paham aturan lah ya. Ini boleh, ini nggak boleh, jangan lakuin ini, jangan lakuin itu. Itu mereka sudah mulai paham. Disinilah peran penting kita yang pertama untuk mengajarkan sholat. Boleh apa nggak mengajarkan sholat sebelum itu? Boleh dan bagus sekali. Tapi mulai 7 tahun sudah ada perintah yang jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda,
Muru auladakum bis shalah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat wahum abna'u sab'i sinin, ketika mereka sudah menginjak usia 7 tahun. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali ya, dan merupakan kewajiban kita, yaitu mendidik anak kita dan mengajarkan sholat kepada anak kita. Kalau anak kita sudah terbiasa dari usia kecil, insya Allah maka kedepannya akan mudah sekali. Karena apa? Karena sholat ini adalah tiang agama yang kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau anak kita tidak sholat. Target usia 7-10 mereka sudah mengenal tata cara wudhu yang benar. Bagaimana apa yang dibasuh, apa yang tidak dibasuh. Ketika itu kita ajarkan kepada mereka cara sholat yang benar, bacaan-bacaan yang benar. Dan kalau dia anak yang laki, maka kita biasakan dia untuk membawa ke masjid. Ketika kita pergi ke masjid, maka kita bawa anak laki-laki kita. Dan di usia itu juga kita sudah mengajarkan sedikit banyak iqra. Kita mengajarkan qiraati, iqra atau apapun itu jenisnya, yang jelas kita mengajarkan ngaji. Kita mengajarkan Al-Qur'an. Kalau kita tidak mengajarkan Al-Qur'an, Pak, anak kita sudah mulai besar baru mau belajar, susah, Pak. Susah, itu tidak mudah. Maka kita didik dari usia 7-10 itu sudah kita biasakan untuk membaca Al-Qur'an. Bahkan ada lagi yang sudah umur 4 tahun sudah Iqra 1, umur 5 tahun sudah Iqra 2. Ketika dia usia 8 atau 9 tahun dia sudah mulai membaca Al-Qur'an. Bahkan ada yang sebelum itu ya. Sebelum itu sudah membaca Al-Qur'an, dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di usia 7-10 kita mulai mengajarkan mereka tanggung jawab. Karena mereka sudah tahu ya, yang ini benar, yang ini enggak. Kita ajarkan mereka merapikan tempat tidur, bagaimana caranya. Kita ajarkan kepada mereka bagaimana membantu ibunya di rumah. Kalau ada yang kotor, dia bersihkan sendiri. Kalau ada dia berantakin mainan, dia ngerapiin sendiri. Dan itu adalah fase di usia 7-10 tahun. Dan dia diajarkan juga untuk menjaga barangnya sendiri. Oh, ini punya saya, ini punya kamu. Kamu tidak boleh ngambil punyanya orang lain tanpa izin. Harus izin kepada orang tersebut, dan kalau tidak diizinkan maka tidak boleh memaksa. Karena apa? Karena usia ini mereka sudah tahu yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Dan yang paling penting, kita mengajarkan halal haram kepada anak kita. Wow, terlalu berat Ustaz, halal haram usia 7 tahun. Kalau kita nggak ngajarin dari usia segini, jangan salah nanti kalau waliyadzubillah anak kita korupsi kalau jadi pejabat. Karena apa? Karena dari kecil kita nggak pernah mengajarkan halal haram. Kita ajarkan kepada mereka bahwasanya ngambil punya orang dosa, nggak boleh. Makan makanan orang tidak boleh, kecuali setelah diberikan izin oleh orang tersebut. Karena apa? Hal itu menjadi haram bagi kita, dan apa yang kita makan menjadi tidak baik. Dan daging kita tumbuh dari hal-hal yang tidak baik karena tidak halal. Kalau kita sudah ajarkan dari kecil, insya Allah dia besarnya nggak korup, Pak. Kalau dia jadi pejabat, dia pejabat yang baik. Dia tidak mau mengambil uang orang lain. Dari mana didiknya? Dari kecil. Makanya pernah saya dengar salah satu dosen Paramadina yang kemudian jadi capres, dan kemudian beliau udah tahu semua ya. Beliau mengatakan bahwasanya pernah ada satu orang kami keluarkan dari universitas tersebut karena ada dompet temennya jatuh, kemudian dia ngambil. Padahal ini udah mau skripsi, Pak. Udah mau skripsi, dia ngambil uangnya kena CCTV ya. Dan yang salah di sini ini bukan rektornya, bukan apanya, tapi kalau kita urut-urut, sebenarnya kalau dia diajarkan oleh guru TK-nya, guru SD-nya, kalau mengambil sesuatu tersebut tidak baik, maka dia insya Allah ketika besar juga sudah terlatih, sudah terdidik bahwasanya tidak boleh mengambil barang orang lain. Kita ajarkan juga bahayanya berdusta. Bohong ini, Pak, sumber dari segala dosa. Kalau misalnya kita bermudah-mudahan untuk berbohong, dan anak kita bermudah-mudahan untuk berbohong, kedepannya ketika dia melakukan dosa yang besar, maka dengan mudah dia akan berbohong. Dengan mudah dia akan tidak jujur. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari usia saat itu, dari usia
dini 7 sampai 10 kita sudah mengajarkan kepada mereka hal-hal yang terpuji tersebut. Tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil hak orang lain, tidak boleh nyontek di kelas. Penting ini kita kasih tahu. Karena ada orang yang sudah sampai ke universitas masih nyontek. Ada apa enggak? Ada. SD, SMP, SMA apalagi banyak. Kalau sudah kita kasih tahu kepada dia, nak, nilai kamu jelek nggak apa-apa, tapi kamu usaha sendiri. Kalau kamu usaha sendiri, kamu akan dapat ijazah S1, S2, S3 tanpa nyontek. Ketika ijazah tersebut ada kamu gunakan untuk mencari kerja, kamu dapat gaji dari kerja tersebut, gaji itu halal. Karena apa? Karena kamu ngerjain soalnya tidak nyontek, nak. Kalau kamu nyontek, bisa jadi apa yang kamu pelajari tidak bermanfaat, dan kamu nyontek, akhirnya kamu dapat nilai bagus, nilai itu menghasilkan ijazah itu buat cari kerja mendapatkan gaji, awal mula akarnya dari suatu hal yang haram. Nah, ini penting untuk kita kasih tahu. Jangan pusing, Pak, anaknya nilainya kecil, Pak, nggak apa-apa, tapi dia berusaha sendiri. Daripada dia anaknya nilainya tinggi, tapi dia hasil dari nyontek, berbohong, dan lain sebagainya. Kemudian di usia ini kita harus lebih mengajarkan lagi kepada mereka tentang aurat ya, sudah lebih ketat lagi tentang batas aurat, lebih ketat lagi memberitahukan bahwasannya jangan bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahayanya ikhtilat dan lain sebagainya, namun dengan tata cara yang baik, dengan uslub atau dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh mereka. Kemudian masuk ke fase berikutnya. Dikit lagi ya. Fase 10 sampai 14 tahun. Jadi usia keempat atau fase keempat yaitu usia 10 sampai 14 tahun. Ini adalah masa transisi menuju masa balik. Belum masa balik ya. Masa balik laki-laki ditandai oleh mimpi basah dan perempuan ditandai oleh menstruasi atau haid. Dan ini masa menuju ke arah situ. Arah 10 sampai 14 tahun. Di sini kita mengajarkan mereka untuk menguatkan karakter mereka di sebelum-sebelumnya. Sebelumnya kita mengajarkan mereka sholat, di sini kita mendisiplinkan sholat kepada mereka. Ya, usia 10 sampai 14 sudah nggak boleh lagi bolong-bolong sholatnya. Sudah tidak boleh lagi tidak sholat karena ngantuk. Sudah tidak boleh lagi tidak sholat karena capek habis perjalanan. Sudah nggak boleh. Karena apa? Karena Rasulullah SAW menjelaskan muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum wa hum abna'u ashri sinin. Dan kita boleh memukul anak kita yang tidak sholat ketika ia sudah menginjak usia 10 tahun. Demi apa? Demi pendidikan, Pak. Karena ini adalah tiang agama, demi pendidikan maka kita boleh memukul. Tapi tentunya dengan pukulan yang tidak membekas. Ya, pukulan tersebut tidak membekas. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di usia 10 tahun kita diperintahkan juga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memisahkan ranjang tidur. Saya masih kasihan anak saya umur 10 tahun, pisahin, bismillah. Bisa apa enggak? Bisa, alhamdulillah. Saya udah coba. Berat apa enggak? Berat, Pak. Berat, tiap malam diketok kayak Satpol PP gitu. Diketok, ditengok kok kita tidur sendiri dan lain sebagainya. Lama-kelamaan terbiasa dan sudah biasa dan sudah enak. Dan itu harus kita pisah ranjang dengan anak kita ketika usia 10 tahun. Dan juga bapak-bapak yang punya anak laki dan perempuan dalam satu kamar, ketika sudah usia 10 tahun mulai dipisahkan. Karena mereka sudah mengerti aurat. Mereka sudah mengerti batasan-batasan. Apalagi di dalam kamar tersebut ada kamar mandi misalnya, yang kadang dia menampakkan aurat dan lain sebagainya, secara sengaja maupun tidak sengaja. Maka kita sudah harus memisahkan tempat tidur. Kemudian di usia ini, kita harus menjadi sahabat yang baik bagi anak kita. Sahabat tuh gimana sih? Kita friend ya kan, ngopi bareng ya kan, keluar bareng, hangout bareng. Hangout sama siapa? Jangan sama temen aja terus. Ke kafe sama temen terus. Main ini main itu sama temen terus. Kita ajak anak kita libatkan sebagai friend kita.
Ya ibu-ibu mungkin aja kalau mau arisan ya. Tapi ibu-ibu ada yang arisan? Nggak ada kayaknya. Keras sekali suaranya. Ya, jadi menjadi sahabat bagi anak kita. Dan sahabat itu biasanya meniru ya. Sahabat itu nggak suka diperintah-perintah terus. Diperintah ini tapi dia tidak melakukan. Tapi diajak. Kita kalau sama sahabat, ngopi yuk. Mungkin nggak kita sama sahabat kita, lu bikinin gue kopi, gue di sini nungguin, ntar kita minum berdua. Nggak mungkin kan? Begitu juga sholat. Pergi sholat sana, mama di sini deh, belum selesai nih episode berapa nih, ntar lagi selesai. Nggak boleh. Tapi kita mengajak sebagai friend, mengajak sebagai sahabat, jangan hanya memerintah tapi berjalan secara bersamaan. Karena anak mulai mencari public figure di sini ya. Mulai mencari figur, mulai mencari role model. Kalau dia sudah mendapatkan role model yang bagus dan role model itu adalah ayahnya, oh itu istimewa itu. Role model kamu siapa? Ustadz Fulan. Wah, biasa. Role model kamu siapa? Ayahku. Wah, itu udah luar biasa. Kemudian kita juga jangan meremehkan hal-hal yang berbau duniawi, yaitu kita fokus juga kepada bakat dan potensi anak kita di usia seperti itu. Kita kembangkan akademiknya, mereka condong kemana, olahraga yang mereka sukai apa, silahkan disupport. Keterampilan hidup yang mereka sukai apa, silahkan disupport. Dan insya Allah sebagian sekolah-sekolah atau sebagian besar ya pasti ada yang namanya ekstrakurikuler. Silahkan dibantu anaknya untuk memupuk bakatnya melalui ekstrakurikuler tersebut. Kemudian berikutnya fase 15 tahun ke atas. Ya, 15 tahun ke atas adalah fase pendampingan. Karena anak di usia ini sudah masuk umur at-taklif. Apa itu at-taklif? Sudah wajib melaksanakan ibadah. Kalau dia tidak melaksanakan ibadah, maka dia berdosa. Ini umur sekitar 15-an ke atas. Laki-laki ditandai dengan mimpi basah, perempuan ditandai dengan haid. Kalau dia sudah di usia ini, pendampingan kita sudah lebih luar biasa ekstra lagi. Nggak kayak yang tadi ya, kita mungkin masih jadiin friend, masih biasa-biasa. Tapi ini pendampingan yang lebih serius, memberikan disiplin yang lebih ketat kepada anak kita. Kita kasih tahu bahwasanya sekarang kamu sudah mempunyai tanggung jawab agama. Sudah mempunyai tanggung jawab agama yang harus dilakukan oleh setiap orang. Karena memang kita diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang tidak kalah penting adalah memilihkan teman bagi anak kita. Kalau kita nggak bisa memilihkan teman, kita mengajarkan bagaimana cara milih teman yang baik. Mengajarkan bagaimana cara memilih teman yang baik. Bagaimana cara memilih teman yang baik? Kita tinggal daerah pariwisata, Pak. Orang minum bir kayak minum aqua. Orang minum bir kayak minum air mineral. Orang buka-buka aurat udah kayak biasa aja. Ini karena di daerah apa? Daerah yang terkontaminasi oleh budaya-budaya negara lain. Kita harus lebih ekstra memilihkan teman untuk anak kita, Pak. Jangan yang temannya setiap hari nongkrong di Kute, setiap hari pergi ke Canggu. Jangan, Pak. Ajak memilih teman yang baik yang mengantarkan dia ke masjid misalnya, yang mengantarkan dia ke tempat-tempat ibadah, bukan tempat-tempat wisata. Dan kalau ke tempat wisata pun harus dikontrol. Saya itu dulu kan zamannya Kuta rame. Itu saya nggak boleh sama sekali sama abah saya. Kalau ngomong kata Kuta aja udah di-cut langsung. Nggak ada. Dari dulu itu. Aneh bilang ada apa sih ini di Kuta ini? Nggak tahu kan kita kan. Tapi itu ternyata termasuk salah satu kegiatan preventif oleh orang tua kita. Abah saya rahimahullahu ta'ala tamat SD nggak ada yang di Bali. Keluar semua ke Jawa. Pondok semuanya. Di Bali parah, Pak. Karena apa? Karena memang pendidikannya atau culture-nya atau environment-nya, lingkungannya tidak mendukung kita untuk 100% mengerjakan syariat Islam misalnya. Oleh karena itu, kita harus memberikan pilihan. Teman yang baik adalah teman yang seperti ini. Oh, kamu temenan sama dia ya? Jangan. Kayaknya itu abah lihat kayaknya nggak baik deh. Cari teman yang lain aja. Kita harus lebih mengarahkan karena mereka sudah masuk ke dalam usia at-taklif. Kemudian di usia ini kita harus mengajarkan
kita harus mengajarkan juga kepada mereka bagaimana cara mempersiapkan masa depan. Ya, kita ajarkan kepada mereka bagaimana cara berdagang, kita libatkan dalam bisnis kita libatkan dalam pekerjaan kita kalau kita punya bisnis dan lain sebagainya. Dan ini tidak dilarang ya. Karena apa? Karena kita di sini ingin memberikan anak kita masa depan yang lebih cerah juga di dalam hal duniawi misalnya. Maka kita tidak apa-apa mengajak mereka kepada hal-hal yang bermanfaat. Kita ajarkan berbisnis, kita ajarkan bekerja, kita ajarkan bahwasanya tanggung jawab mencari nafkah ada di laki-laki dan seterusnya. Dan dengan itu insya Allah akan terbiasa. Termasuk juga manajemen keuangan. Kita mendidik mereka agar mereka bisa memanage keuangan dengan yang lebih baik. Dan di usia ini kita membimbing mereka menuju ke pernikahan. Karena ini sudah usia lanjut, sudah usia 15 ke atas, sudah bisa orang saling suka, saling terikat dengan lawan jenis. Misalnya dia sudah keluar dari pesantren, maka dia sudah ada ketertarikan untuk menikah dan lain sebagainya, maka kita sudah harus berjalan bersamaan dengan anak tersebut. Kemudian kita akan membahas singkat saja ini tentang faktor-faktor yang menggagalkan pendidikan anak. Yang pertama yaitu orang tua yang tidak menjadi teladan, dan ini dilarang di dalam agama. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian menyuruh orang-orang yang lainnya untuk berbuat kebaikan sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Ini adalah tidak baik. Singkat aja ya karena waktu ya. Kemudian yang kedua yaitu terlalu sibuk dengan dunia. Nah, ini faktor yang menggagalkan pendidikan anak. Kita fokus sama anak kita, yang penting anak saya makanannya ada, pakaiannya bagus. Yang penting anak saya sekolah nggak pernah terlambat bayar SPP. Tapi masalah sholat nggak diperhatikan, masalah teman nggak diperhatikan, masalah adab tidak diperhatikan. Nah, ini nggak benar. Dan ini adalah salah satu faktor yang menggagalkan pendidikan anak. Karena kita harus fokus kepada anak kita, yaitu apa? Iman, akhlak, dan Al-Quran. Kalau tiga ini sudah baik, ya kalau ketiga ini sudah baik, maka insya Allah akan baik agama orang tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting, yaitu berdoa. Kita lihat Nabi Ibrahim tadi, anaknya Nabi, cucunya Nabi, cicitnya Nabi, karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara salahnya kita orang tua, kita provide mereka makanan, minuman, sekolah, dan lain sebagainya, tapi kita tidak pernah mendoakan mereka. Kita harus mendoakan mereka, kita harus tidak pernah lupa untuk mendoakan mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan mata kita. Mungkin itu saja jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tutup dengan satu ayat Al-Quran di dalam surat At-Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, walladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan anak keturunannya ikut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka di akhirat akan kami pertemukan dengan orang tuanya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwasanya ketika kita di surga yang tinggi, kemudian anak kita ternyata amalannya biasa-biasa saja, nggak pernah sholat duha, nggak pernah ini itu, di surga yang paling rendah, maka Allah kasih nilai plus kepada kita, alhaqna bihim dzurriyyatahum, dinaikkan derajat anak kita agar satu surga dengan kita. Anak yang bagaimana? Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah nasihat untuk diri anak pribadi yang pertama, dan anak bagikan kepada antum semua, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya ya. Dan tentunya dari apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi, baik fasenya sebelum terjadinya pernikahan, kemudian fase sebelum mungkin istri kita tercinta melahirkan putra putri kita, dan juga kemudian fase secara usia dari perkembangan anak-anak kita. Dari situ mungkin ada
pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Al-Ustadz, kami persilahkan. Tapi mungkin ana bisa tanya sebelum ada pertanyaan dari jamaah Ustadz ya, bahwa kita ini mungkin saya pribadi Ustadz ya, saya mewakili diri saya aja pertanyaannya. Alhamdulillah Allah karuniakan saya kan 4 putra putri gitu Ustadz ya. Dan alhamdulillah fasenya mungkin sudah sampai dari ketiga itu sudah fase 15 tahun ke atas gitu kan. Baru kemudian Allah susulkan lagi saya punya fase di bawah itu Ustadznya. Nah kadang-kadang energi ini Ustadz dengan 3 anak yang sebelumnya itu mungkin kita sudah berusaha untuk wah Masya Allah ya. Nah pada saat giliran sudah anak keempat ini rasanya kok ada sedikit kelelahan gitu Ustadz. Nah apa nih kira-kira Ustadz agar meskipun sudah keempat nih atau mungkin dari jamaah nanti ada yang mungkin mau start nol lagi gitu. Karena tadi akan ada fase juga kan, fase bagaimana sebelum melakukan memilih pasangan itu kan berarti fase nol lagi Ustaz. Ya moga-moga sih di sini bukan fase nol buat bapak-bapak tetapi memikirkan fase nol buat putra-putrinya gitu. Nah, ini kadang-kadang lelah banget Ustaz ngelihat seperti ini. Apakah ada satu bagaimana kita tipsnya? Biasanya kan kalau sesi-sesi seperti ini kan suka ada minta tipsnya Ustaz biar nggak lelah Ustaz dalam mendidik anak. Jazakallah khairan. Ya, barakallahu fikum. Lelah dalam mendidik anak, semua Pak, kita lelah Pak. Anak saya bedanya 2 tahun 2 tahun. Umur 6, umur 7, 5, 3, 1. Capek enggak tuh? Capek. Enak apa enggak? Enggak enak, dikira enak apa? Enggak enak. Capek Pak, capek luar biasa. Nah, tapi capek kita ini kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pahala yang besar bagi kita. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita kalau nggak baik sama anak kita kalau capek udahlah biarin aja deh. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mau kan dibilang zalim sama Allah karena kita menerlantarkan anak kita. Selain itu kita berdosa juga. Kita menerlantarkan anak kita berdosa. Banyak ya orang pengen punya anak, tapi setelah punya anak ternyata diterlantarkan anak tersebut. Oleh karena itu, kita bagi orang tua yang merasa dirinya lelah dan capek, ketahuilah bahwasanya lelah kita akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lelah kita akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus bersabar karena memang yang pengen punya anak siapa? Siapa yang pengen punya anak? Tetangga gitu. Oh, akhirnya kita punya anak. Enggak. Yang pengen punya anak kan kita. Dan setelah kita punya anak, kok kita malah leha-leha dan tidak memperhatikan anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu tadi insya Allah terkait dengan memang pertanyaannya ya tadi saya mencerminkan diri saya sendiri ya karena sudah 3 anak kemudian dengan luar biasa dengan usia yang tidak terlalu jauh itu memang Masya Allah kita effortnya luar biasa Ustaz. Tapi giliran kemudian disusul lagi yang baru gitu Ustaz. Nah ini kan jadi sesuatu yang apa ya perlu effort lagi. Makanya jangan bapak-bapak sekali lagi perlu dipersiapkan kalau memang mau baru lagi itu ada lagi nanti tenaganya harus siap betul-betul untuk bisa mendidik anaknya loh, mendidik anaknya dan juga sekali lagi tadi fasenya juga adalah mendidik istri, diajak kajian itu harus penting sekali. Silakan mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang bertanya. Cek. Baik, terima kasih. Pertama, saya ingin menanyakan perihal fase yang tadi disebutkan fase taklif ya, usia 15 ke atas. Di mana usia ini kalau dalam bahasa saya fase kritis di mana dalam perkembangannya si anak ini sudah mendapatkan referensi-referensi dari luar yang cukup banyak sehingga salah satu indikasinya adalah ada kalanya pemikiran antara anak dengan orang tua itu tidak sejalan. Jadi contoh aja misalkan perihal tentang mau kemana setelah lulus SMA misalkan, mungkin dia ingin melanjutkan di
pendidikan yang sifatnya umum, sementara kita ingin pendidikan agama. Atau mungkin dalam hal jodoh, mungkin kita ingin mendapatkan calon mantu kita ini sesuai dengan harapan kita, mungkin dari keluarga yang sudah kita kenal, namun dia punya referensi yang lain dan seterusnya. Dan itu sering diskusi kita ini cukup panjang, tidak cukup 1 jam 2 jam. Nah ini pengalaman. Pertanyaan yang kedua, tentang konsep sekufu dalam memilih pasangan. Oke lah, kalau dalam sisi agama kita sudah sepakat lah. Sebagaimana tadi sudah Ustadz sebutkan, dalam hal agamanya, dalam hal akhlaknya, insya Allah sudah selesai. Namun dalam hal-hal yang lain, ada kalanya ini yang perlu mencari titik temu atau titik tengahnya, yang sehingga baik antara orang tua dengan anak, atau barangkali dengan siapa tahu mungkin anak ini sudah punya calon sesuai dengan pilihannya, namun kita masih belum mengenal lebih dekat dengan latar belakang si anak itu atau dengan orang tuanya, sehingga ini kan perlu pendekatan dalam hal sekufu. Kadang-kadang oke lah dalam pendidikan mungkin sekufu, tapi dalam hal yang lain ini kan kita juga perlu pertimbangan, dan ini juga kadang memunculkan satu perdebatan antara orang tua dengan anak. Kira-kira seperti itu, Ustaz. Ya, Masya Allah, pertanyaannya semoga bisa mewakili yang seusia saya dengan Pak Wawan kayaknya ini, Ustaz. Betul, Ustaz? Masya Allah, Pak Wawan ini tetangga Ana. Insya Allah dia paling sering dengar suara paling ribut di rumah Ana. Di komplek Ana itu insya Allah rumah Ana yang paling ribut. 7, 5, 3, 1. Satu berkelahi sama yang ini rebutan sama yang ini. Yang ini ngelapor ke mamanya, yang ini ngelapor ke babanya. Kita jadi wasit mau adil nggak bisa juga. Dan Ana belum melewati fase yang Pak Wawan bilang tadi. Semoga Allah mudahkan Ana dan antum semua ketika melewati fase ini. Yang pertama, fase kritis di usia 15 tahun. Memang benar. Ana sampai sekarang ya, Ana ngelihat contoh diri Ana sendiri aja. Karena Ana melihat contoh orang lain, contoh di keluarga lain itu belum terlalu berhasil menurut Ana. Ana ngelihat di keluarga Ana. Kita dipaksa, dari kecil dipaksa. Habis lulus SD nggak ada yang di sini, pergi pondok semua. Kemudian setelah udah selesai, kuliah di mana? Dipaksa, Pak. Dan alhamdulillah jadi itu orang yang dipaksa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang bilang kita harus memberikan anak kita kebebasan, terserah begini-begini. Buktinya yang bebas-bebas begitu-begitu juga tuh. Ada yang kesana, kangin kauh kalau kata orang Bali, kesana kemari. Tapi yang dipaksa dan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala kuat dengan paksaan tersebut, alhamdulillah bisa jalan. Saya dipaksa masuk pondok. Ketika ini mau kuliah di mana? Harus agama juga. Kita pengen jadi dokter, jadi profesor, jadi astronot, jadi apa, itu mimpi aja dah. Jadi dipaksa dan alhamdulillah jalan gitu loh. Dan paksaan itu it's not that bad lah. Boleh lah maksudnya. Kemudian ketika memilih, saya dan adik-adik saya dipilihin, Pak. Dipilihin nih calon nih. Ini calon kamu. Oh, mah kurang cakep mah, cari yang lain lagi. Oh ya, cariin yang lain. Ini boleh deh kayaknya. Minta CV-nya. Tukeran CV, Pak. Tukeran CV saya ini nama dan lain sebagainya. Dan itu semua melalui paksaan yang menurut saya alhamdulillah dengan izin Allah berhasil. Jadi tidak selamanya kita memberikan anak kita choice ya, silahkan kamu mau sama ini, mau sama ini. Kalau misalnya bisa dan anak kita nurut, itu bagus. Kita tidak memaksa mereka dan kita memberikan pilihan kepada mereka dan kita bermusyawarah. Musyawarah ini penting. Kalau misalnya dia mengedepankan calon sendiri, ayah saya suka sama perempuan ini. Oke nak, insya Allah ayah cari tahu dulu ya, keluarganya baik atau enggak, ininya baik atau enggak. Kalau memang ini dari keluarga yang baik-baik, ayah insya Allah akan setuju aja. Kenapa enggak? Tapi kalau misalnya dari yang kurang baik, ya kita carikan yang lebih baik. Karena apa? Karena kita lebih bisa nalar, lebih bisa mikir siapakah yang paling cocok untuk anak kita.
Itu yang pertama mengenai fase 15 tahun ke atas. Dan kemudian fase sekufu ya. Di dalam beberapa kitab para ulama mengatakan bahwasanya al-arabu lil arabi akfa. Arab sama Arab sekufu. Berarti kita bisa mengambil di sini bahwasanya Jawa Tengah sama Jawa Tengah sekufu. Medan sama Medan sekufu. Jawa Tengah Solo dapat Medan. Kalau ada minta maaf ya, saya cuma nyontohin aja nih. Oh, kalau dapat yang beda jauh, susah Pak. Arab dapat non Arab misalnya. Yang ini makanannya sambosa, yang ini makanannya pecel. Susah Pak. Kalau kumpul arisan yang satu bahasnya ini, yang ini tidak paham, kesian. Jadi makanya dikatakan al-arabu lil arabi akfa. Arab sama Arab sekufu. Sekufu lainnya apa? Sekufu dalam hal agama. Nggak boleh Pak anak kita, anak pesantren terus dikasih laki yang tahu-taunya yang penting dia tajir, nggak belajar agama, nggak belajar apa, nggak boleh. Jadi kita harus mencarikan yang ngerti agama juga. Kalau dia memang belajar agama. Kalau dia umum, ya dia ingin mendapatkan yang lebih baik, maka tidak apa-apa. Tapi jangan sampai keluarga kita atau anak kita yang sudah belajar agama sedemikian rupa mendapatkan calon yang tidak pernah belajar agama. Kasihan, Mbak. Karena apa? Karena memang di dalam agama melarang hal tersebut. Kita tidak boleh menikah dengan seorang pezina, waliyadzubillah. Kita tidak boleh menikah dengan para pelaku maksiat. Karena kenapa? Karena takut agama kita yang sudah baik atau agama anak kita yang sudah baik tercampur dengan hal-hal yang tidak baik. Oh nggak apa-apa, nanti saya yang akan didik dia. Insya Allah saya akan bawa dia untuk sering kajian misalnya. Belum tentu Pak, bisa jadi malah sebaliknya. Bisa jadi malah dia yang terbawa. Jadi sekufu dalam hal agama ini adalah hal yang sangat penting sekali. Selain itu juga contohnya tadi Arab dengan Arab sekufu, maka insya Allah yang sedaerah itu lebih memudahkan. Strata sosial bagaimana? Orang tajir banget dapat orang miskin banget, boleh apa enggak? Boleh aja. Tapi sebaiknya yang tidak terlalu jauh. Bayangin Pak, istrinya tajir banget nih, Masya Allah nih. Ternyata suaminya biasa, miskin. Ini dek, ada nafkah 1 juta. 1 juta? Ini si lipstick gua aja nggak kebeli ini. 1 juta. Padahal harusnya seorang perempuan sudah bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui nafkah suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Kira-kira sudah menjawab Pak Wawan? Masya Allah. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi mungkin dari ibu-ibu? Ada? Ya, sebentar. Assalamualaikum Ustadz, Afan mau tanya. Untuk anak fase 15 tahun ke atas Ustadz, itu mungkin kalau orang tua yang sudah paham, kalau untuk berdekatan dengan lawan jenis kan tidak dibolehkan. Tapi usia segitu itu dia baru mengenal Ustadz. Oh, dalam arti tidak pacaran, tapi dia tuh mengenal. Oh, ini seperti ini. Untuk lawan jenisnya itu bagaimana tanggapan kita Ustadz? Kita sudah menasihatin, tetapi tidak bertemu itu tidak, tapi melalui digit. Nah itu bagaimana Ustadz untuk cut-cutnya untuk agar anak itu bisa paham. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali masalah fase yang ke-15, usia ke-15, dan ini berhubungan dengan batasan-batasan Ustadz. Karena kan mungkin di usia tersebut sudah paham ya, gitu Ustadz. Emang bahasan 15 tahun ke atas nih semakin dingin kita ya. Ana insya Allah semakin berdoa kepada Allah, semoga Allah selamatkan anak-anak Ana dan anak-anak antum semua ketika melewati fase itu. Yang pertama, hati kita semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak doain, Bu. Banyak-banyak doain. Karena kita bisa mengontrol mereka sebatas apa yang bisa kita kontrol. Mereka di dalam kamar, mereka berbuat apa, hanya Allah dan Dia yang tahu. Kita nggak tahu lagi. Tapi dengan doa, Allah Subhanahu wa taala bisa merubah hal yang tidak baik di anak kita menjadi yang baik. Jangan kita pernah meremehkan doa. Bisa kita tahu ya, orang-orang sukses, orang-orang yang Masya Allah, sedikit banyak
atau lebih banyak faktornya adalah doa orang tua. Dan lebih tepatnya doa seorang ibu. Doa seorang ibu ini powerful banget ya, sakti banget. Kalau ibu doakan terus menerus, bapaknya doakan terus menerus, insya Allah jadi anak yang soleh dan soleha. Mengenai kontak dengan lawan jenis, walaupun belum pernah ketemu ya, ini adalah hal yang perlu kita beritahukan kepada mereka bahwasanya tenang nah, ada waktunya kok. Ada waktunya kamu bisa kontak dan lebih dari sekedar kontak. Kapan itu? Ketika telah terjadinya ijab kabul. Ketika telah terjadinya akad nikah. Kalau sudah terjadi akad nikah, maka insya Allah bisa lebih dari itu. Sabar nak. Dan selain sabar, kita juga memberikan kepada mereka opsi-opsi yang mengalihkan dari hal itu. Support dia, misalnya dia suka futsal, dia suka badminton, dia suka olahraga-olahraga lainnya, maka kita support. Dengan support itu bisa melupakan dia, bisa melupakan dari mengingat orang-orang yang biasa dia kontak. Jadi insya Allah kasih kesibukan yang lainnya, jangan terlalu diberikan gadget ya, karena gadget ini memang pedang bermata dua ya, dan kita harus lebih mengontrol. Menurut saya tidak ada salah sedikit pun ketika kita ngelihat HP anak kita, dia buka apa. Privacy yang digemborkan oleh orang-orang barat tuh sekarang nggak terbukti benar tuh. Privacy oke, privacy, kita hargai privasinya, tapi kita harus tahu dia sama siapa berteman, apa yang dia buka. Kita harus tahu dan kita harus mengontrol anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib. Jazakallah khairan. Ana rasa sih sudah cukup ya, dari 2 pertanyaan tadi sudah mewakili dari tema kita pada sore hari ini. Dan insya Allah karena suasana semakin dingin Ustaz ya. Dan saya cuma mengingatkan aja bahwa di tema glamping kali ini, kita camping kali ini ya insya Allah daurahnya itu, karena insya Allah di sana sudah ada stand-stand dari teman-teman kita juga, peserta juga yang bisa yarhamukallah, bisa antum semua membeli. Ada stand bakso mungkin itu yang bisa menghangatkan gitu kan. Ada stand juga jajanan yang insya Allah sehat lah di sana. Saya nggak bisa nyebutin satu-satu, yang jelas nggak ada pecel tadi. Saya lihat nggak ada pecel, tapi ada rujak, sambosa mungkin wallah alam nggak tahu Ustaz. Yang jelas ada rujak, ada bakso juga insya Allah. Dan ya dan Wih mas. Dan untuk persiapan kami persilakan mungkin sebagian yang baru datang yang tidak tahu tempatnya untuk toiletnya ada di sebelah office di situ. Ada untuk ummahat ataupun bapak-bapak sendiri juga ada. Jadi persiapan kita sholat maghrib dulu berjamaah. Sholat maghribnya akan di bawah atap itu, di tenda itu. Jadi di terop ya mungkin maaf. Dan nanti akan bisa diperlebar dengan menggunakan bagi yang membawa alat sholat seperti sajadah, kami persilakan untuk dibawa saja. Dan setelah itu kemudian baru ada sesi buat ummahat. Nanti bapak-bapak kemana? Oh umum, dirubah ya. Oh iya, taib. Berarti kembali kepada formasi seperti ini lagi nanti setelah sholat maghrib dengan Al-Ustadz Yusuf Marika lagi untuk bisa mengasuh pada kajian setelah pada sholat maghrib nanti insyaallah. Jangan lupa pakai jaket. Iya, karena ini cukup dingin dan mungkin alangkah baiknya nanti bisa menghadiri stand-stand di sana, mungkin ada sesuatu yang bisa menghangatkan badan kita masing-masing. Tafadhol Mas Quran, insyaallah seperti itu. Kami tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.